Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Mahaputra dari kelas Bina Sistem B. Saya akan menjelaskan mengenai UAS, yaitu tentang sinyal-sinyal dasar dan transformasi Z. Pengenalan sinyal-sinyal dasar. Sinyal dasar adalah sinyal yang dapat digunakan untuk menyusun atau merepresentasikan sinyal-sinyal lain. Sinyal dasar sering digunakan dalam praktek suatu sinyal dalam bentuk sinyal dasarnya, sehingga sinyal dan sistem menjadi lebih mudah dipahami. Sinyal dasar dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sinyal dasar waktu kontinu dan diskrit. Untuk sinyal waktu kontinu itu sendiri merupakan sinyal yang dimana variabel independennya terjadi secara terus-menerus, dan untuk sinyal dasar waktu diskrit yaitu variabel independennya hanya dalam bentuk waktu diskrit, dimana xt dimana t dapat nilai real sembarang, dan sinyal waktu diskrit merupakan fungsi dari argumen yang hanya bernilai pada bagian diskrit dari waktu. Nilai x bisa real ataupun kompleks. Sinyal waktu kontinu atau sinyal analog ketika memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu t yang ditepatinya mempunyai persamaan matematis, yaitu dalam fungsi t anggotanya min tak hingga dan tak hingga, dan sampelnya itu dari 0 sampai 10.000. Dan sinyal waktu diskrit terdapat kasusnya yaitu variabel waktu diskrit jika t hanya menempati nilai diskrit t semakan t n untuk beberapa rentang nilai integer pada n. Sebagai contoh, t satu nilai integer 0, 0, 1, 2, 3. Dalam hal ini t sama dengan t n untuk satu nilai n 0, 1, 2, 3. Dan berikut adalah merupakan bentuk gambar sinyal diskrit. X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 0, dan X4 sama dengan min 1. Seperti pada gambar. Dan terdapat sinyal dasar waktu kontinu macam-macamnya, yaitu sinyal step, signum, rem, dan sampling. Untuk sinyal step sendiri memiliki fungsi ut sama dengan 1, t bisa sama 0, dan u dalam fungsi t sama dengan 0 itu t kurang dari 0. Dan pada gambar A terdapat x1 t sama dengan ut, dan untuk gambar B x2 dalam fungsi t 0,8 u dalam kurung t kurang 2,6. Dan untuk yang gambar C t gambar min 1,2 u t kurang 5, dan untuk gambar D min 1 kali 1 u 2 kurang t. Dan kedua sinyal kedua itu sinyal signum t sama dengan 1 t besar dari 0, signum t sama dengan 0, t sama 0 min 1 t kurang dari 0. Fungsi signum dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi tanggal satuan, yaitu signum t sama dengan min 1 tambah 2 u t. Fungsi signum juga merupakan salah satu fungsi yang banyak digunakan dalam teori komunikasi dan kontrol. Yang ketiga itu fungsi rem satuan atau sinyal rem yang didefinisikan sebagai gambar SSD 4, yang fungsi rem ini dapat diperoleh dari integrasi fungsi tanggal satuan integral u batas atas t minta hingga dt sama dengan rt. Dan untuk sinyal sampling fungsinya banyak digunakan dalam analisis spektral dan didefinisikan sebagai rumusnya itu sin t per t. Dan gambar SSD 6 menunjukkan fungsi ini, dan mempunyai persamaan fungsi yang mirip, yaitu gambar SSD 7, dan didefinisikan sebagai sin pt per pt sedangkan SA dalam kurung pt. Dan ini gambar untuk sinyal sampling tadi, dan ini gambar untuk sinyal sampling yang SSD 7. Terdapat perbedaan juga. Kemudian fungsi impuls satuan disebut juga fungsi delta.
yang mendapati posisi yang sangat penting dalam analisis sinyal. Contohnya itu pada sumber titik, muatan titik, dan beban terkonsentrasi pada struktur. Sumber tegangan atau arus yang aktif dalam waktu yang sangat singkat dapat dimodelkan sebagai fungsi delta. Secara matematis didefinisikan oleh persamaan tersebut T1 kurang 0 kurang T2. Fungsi impuls satu memiliki sifat yang pertama delta 0 bernilai tak hingga delta T sama dengan 0, T tidak sama 0, dan yang ketiga integral dt dengan 1, dan yang keempat delta T merupakan fungsi genap simetris, yaitu delta T sama dengan delta min T. Dan pada gambar adalah gambar SNJ8 bukan fungsi impuls satuan. Sinyal dasar waktu diskrit banyak digunakan dalam praktek, yaitu unit impuls, unit step, dan eksponensial kompleks. Terdapat fungsi impulsnya yaitu pada gambar SSD13 fungsi impuls satuan waktu diskrit delta n sama delta n1, n sama dengan 0, delta n0, n tidak sama 0. Kemudian fungsi tanggal satuannya gambar SSD14 yang dimana untuk UN sama dengan 1, n besar sama 0, dan untuk 0, n kurang dari 0. Fungsi impuls atau tanggal waktu diskrit begitu mirip dengan fungsi waktu kontinu. Sebagai contoh, perubahan fungsi tanggal satuan menghasilkan fungsi impuls adalah UN kurang UN kurang 1 sama dengan delta n. Dan untuk penjumlahan fungsi impuls menghasilkan fungsi tanggal satuan, di mana sigma tak hingga k sama 0, delta n kurang k sama dengan UN. Demikian juga sembarang sinyal waktu diskrit dapat dinyatakan dalam bentuk penjumlahan impuls berbobot. Xn sama dengan sigma delta k sama dengan min tak hingga k delta n kurang k. Dan sekuen eksponensial waktu diskrit diberikan oleh x dalam x fungsi n sama dengan konstanta a pangkat n, di mana fungsi ini analog dengan fungsi eksponensial kompleks waktu kontinu. Jika konstanta dan alfa bilangan real, maka karakteristik sinyal tersebut bergantung kepada mutlak alfa. Jika mutlak alfa besar dari 1, fungsinya membesar, dan jika mutlak a sama dengan 1, sinyal tersebut konstan, dan jika a kurang 1, a kecil 1, maka sinyal Xn menurun. Gambar SSD15 menunjukkan sinyal eksponensial tersebut, di mana untuk gambar yang A tadi alfa besar dari 1, sinyal semakin naik ke atas, dan untuk 0 kecil alfa kecil 1, di mana sampelnya dari besar ke kecil, dan untuk min 1 kecil alfa kecil 0 dari besar ke kecil, dari kecil ke besar, dan untuk a kurang min 1 dari besar ke kecil, dari kecil ke besar, dari kecil ke besar. Untuk materi selanjutnya itu transformasi Z, di mana pengertiannya itu transformasi yang mengubah sinyal waktu diskrit ke dalam bentuk kompleks dalam domain frekuensi. Fungsinya yaitu menyelesaikan persamaan. Transformasi Z suatu sinyal didefinisikan sebagai XZ sama dengan sigma hingga, dan batas bawahnya n sama dengan min hingga x n z pangkat min n, di mana Z merupakan variabel bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan R E J ohm, dan ini merupakan bentuk koordinatnya. Dan transformasi Z adalah satu deret tak hingga, sehingga mungkin divergen untuk beberapa nilai Z. Transformasi Z hanya didefinisikan untuk satu daerah yang hasil transformasinya adalah terhingga.
region of convergence atau ROC, yang dimana R1 kurang kecil mutlak Z kecil R2 dengan batas R1 dan R2 adalah tergantung pada sinyal ditransformasikan. Dan terdapat contohnya yang A seperti pada soal, dan mempunyai nilai ROC Z tidak sama dengan Z tidak sama 0, dan untuk yang B X2N anggotanya 0,12501 mendapatkan hasil Z pangkat min 2 tambah 2Z pangkat min 3 tambah 5Z pangkat min 4 tambah Z pangkat min 6 dengan region of convergence-nya itu Z tidak sama 0. Dan selanjutnya X3Z sebagai 1 tambah Z pangkat min 1 tambah Z pangkat min 2 tambah Z pangkat min 3 mendapatkan hasil 1 tambah A pangkat 2 tambah A pangkat 3. Kedua ruas dari persamaan di atas dikalikan dengan 1 kurang A dan menghasilkan nilai 1 per 1 kurang A. Dan selanjutnya sifat-sifat transformasi Z, pertama yang linear, dimana contohnya pada PPT tersebut Z dari X dari Xn sama dengan UN tambah 0,9 pangkat N UN. Z dari UN Z per Z kurang 1, Z dari 0,9 UN Z per Z kurang 0,9. Maka transformasi Z dari UN tambah 0,9 pangkat N itu sebagai berikut. Kemudian dikalikan persamaan tadi dapat hasil 2Z pangkat 2 kurang 1,9 Z per Z kurang 1 Z kurang 0,9. Dan fungsi penggeseran waktu dimana seperti pada gambar pada PPT tersebut dijelaskan, dan contohnya yaitu Z dari Xn U dalam kurung N tambah 2, di mana persamaan tersebut dikalikan kemudian mendapatkan hasil Z per Z kurang 1. Kemudian perkalian dengan waktu yaitu di mana min Z D per DZ dalam kurung XZ, contohnya itu tentukan transformasi Z dari Xn N kali UN. Kemudian fungsi pembalian waktu, contohnya cari transformasi Z dari Xn sama dengan U kurang N, dan Z U min N mendapatkan hasil Z pangkat min 1 dikurang Z pangkat min 1 per Z pangkat min 1 dikurang 1 dapat hasil 1 per 1 kurang Z. Dan untuk fungsi perkalian dengan A pangkat N, contohnya yaitu tentukan transformasi Z dari Xn sama dengan 0,8 N. Kemudian dimasukkan ke rumus dan mendapatkan hasil Z per Z kurang 0,8. Kemudian untuk tabel pasangan transformasi Z itu sendiri, sinyal diskrit untuk nomor 1 delta N mempunyai transformasi Z yaitu 1, dan region of convergence-nya itu seluruh Z. Dan untuk sinyal diskrit UN terdapat transformasi Z seperti pada gambar pada persamaan nomor 2, dan ROC-nya mutlak Z besar 1. Dan untuk sinyal diskrit yang A pangkat N UN seperti pada tabel nomor 3, mutlak Z besar mutlak A. Kemudian untuk nomor 4 seperti pada tabel yaitu ROC-nya mutlak Z besar dari mutlak A. Dan untuk nomor 5 min sinyal diskrit min A pangkat N U dalam kurung min N kurang 1 dengan transformasi Z seperti pada tabel, dan ROC yaitu mutlak Z kecil mutlak A. Dan untuk nomor 6 min N A pangkat N U min N kurang 1 mempunyai persamaan seperti pada tabel nomor 6 untuk transformasi Z-nya, dan ROC mutlak Z kecil dari mutlak A. Dan untuk nomor 7 seperti pada tabel
sinyal diskrit sinyal diskritnya cos omega 0 n un dan ROC mutlak Z besar 1. Dan untuk nomor 8 seperti pada persamaan pada nomor 8, nomor ROC-nya itu mutlak Z besar 1, dan untuk nomor 9 seperti pada gambar, dan ROC-nya mutlak Z besar dari mutlak A. Dan untuk nomor 10 dalam kurung apakah N sin omega 0 N UN mempunyai transformasi Z seperti pada tabel, begitu seterusnya, dan mempunyai ROC mutlak Z besar mutlak A. Dan inverse transformasi Z Xn sama dengan 1/2 Pj integral batas bawah C Xz Z pangkat N kurang 1 dz. Berfungsi menghitung langsung integral kontur, ekspansi dalam dari pangkat, ekspansi pecahan parsial, dan melihat tabel pasangan transformasi. Dan untuk contoh nomor 2, tentukan inverse transformasi Z dari Xz sama dengan 1/1 kurang 1,5 Z pangkat min 1 tambah 0,5 Z pangkat min 2 jika ROC Z mutlak Z besar 1. Kemudian Xz fungsinya dimasukkan seperti pada gambar, Xz per Z, Z per Z pangkat 2 kurang 1,5 Z tambah 0,5, dan mendapatkan hasil A1 sama dengan Z per Z kurang 0,5 dengan batas bawah Z sama dengan 1. Dan selanjutnya diteruskan, kemudian dikalikan dengan Z yang 0,5, Z per Z sama dengan 2 per Z kurang 1 kurang 1 per Z kurang 0,5, kemudian dikalikan, Z dipindahkan ke atas, mendapatkan hasil Xn sama dengan 2 UN kurang 0,5 N UN. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.